Babak pertama kita bisa seri, mungkin beda pressure-nya, cuman tadi kembali kita kecolongan. Ya, tentu saya berharap pelatih, para pemain mereview. Indonesia resmi protes gol kedua kontroversial Irak ke AFC. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Timnas Indonesia resmi melayangkan nota protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC terkait gol kontroversial Irak pada Senin, 15 Januari. Kepastian itu disampaikan manajer Timnas Indonesia Henry Irawan. Protes ini memang tidak akan mengubah hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Tapi, insiden ini harus diperingati. Setelah pertandingan, kami resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan nota protes dan diserahkan langsung ke match komisioner, kata Henry. Kami tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi, ujar Henry. Menambahkan, pertandingan Timnas Indonesia versus Irak di Stadion Ahmad bin Ali pada Senin, 15 Januari malam berakhir dengan skor 3-1. Irak sekali lagi membuktikan lebih kuat dari Indonesia. Dari 3 gol Irak, salah satunya kontroversial, yakni gol kedua. Gol yang tercipta pada masa injury time babak pertama ini terlebih dahulu diawali offside pemain Irak. Namun demikian, wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan berpandangan lain. Sempat melihat rekaman kejadian lewat VAR, akhirnya memutuskan gol tersebut sah. Pada awal babak kedua, Irak juga sempat mencetak gol cepat ke gawang Indonesia. Namun gol ini akhirnya dibatalkan karena pemain Irak terbukti berada dalam posisi offside. Setelah ini, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023 dengan melawan Vietnam. Duel ini akan berlangsung pada Jumat, 19 Januari malam. Supporter Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Stadion Ahmad bin Ali. Supporter Timnas Indonesia terlihat mulai berdatangan ke Stadion Ahmad bin Ali untuk menyaksikan secara langsung pertandingan antara Indonesia melawan Irak dalam fase penyisihan grup Piala Asia 2023 pada Senin. Para supporter terlihat berdatangan dari gerbang sisi utara stadion yang berkapasitas total 45.000 orang itu. Jumlah supporter yang datang pun beragam, mulai dari hanya 2 orang datang dengan pasangan, bersama anak, atau rombongan rekan sesama warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Qatar dan bisa nonton langsung tentu jadi kebanggaan buat kami, kata Satria, salah seorang supporter Indonesia di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan pada Senin. Satria datang ke stadion pukul 15.00 waktu Qatar atau 2,5 jam sebelum pertandingan dimulai. Pria yang sudah menetap di Qatar selama 3 tahun itu pun datang bersama istri dan kedua anaknya. Beberapa jam jelang tanding, Timnas Indonesia dapat kabar baik. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik beberapa jam jelang pertandingan pertama di grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Irak di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan Senin 15 Januari 2024. Jelang pertandingan tersebut, Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Kekuatan skuad Garuda bertambah setelah kedatangan pemain keturunan Sen Patinama. Sebelumnya, Sen Patinama sempat lama meninggalkan pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia mulai 1 Januari 2024. Sen Patinama meninggalkan TC skuad Garuda untuk menjaga sang ibunda yang sakit di Belanda. Pada awalnya, Sen Patinama diharapkan kembali ke TC Timnas Indonesia sebelum Jumat 5 Januari 2024. Namun, karena masih harus memantau kondisi sang ibu, mantan pemain Viking FK ini harus menunda kepulangannya ke TC Timnas Indonesia. Akhirnya pada Minggu 14 Januari 2024 malam WIB, Sen mengunggah sebuah foto di stories Instagramnya @senpatinama yang mengabarkan dalam perjalanan menuju Qatar. Setelah melewati penerbangan sekira 7 jam lamanya, pesepak bola berdarah Indonesia dan Belanda ini tiba di Qatar. Setibanya di Doha, Sen Patinama disambut PF Pensosbud KBRI Doha Ali Murtado.
Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Welcome to Doha, @spatinama, tulis Ali Murtado di akun Instagramnya, yang juga menandai akun Instagram KBRI Doha. Meski sudah datang, kemungkinan terbesar Sintayong akan menempatkan Spatinama di bangku cadangan pada pertandingan Timnas Indonesia versus Irak malam ini. Lini pertahanan Timnas Indonesia dikritik Sintayong. Jordi Amat bilang begini, Kapten Timnas Indonesia Jordi Amat menyebut bahwa kualitas Timnas Indonesia masih harus ditingkatkan untuk mengarungi Piala Asia 2023. Pendapat ini disampaikan Jordi Amat setelah Timnas Indonesia kalah 0-5 di laga uji coba terakhir melawan Iran. Bahkan untuk persiapan tampil di Piala Asia 2023, Jordi Amat bermain bersama Timnas Indonesia di 3 kali uji coba sebelum dikalahkan Iran. Amat dan Timnas Indonesia menelan 2 kekalahan atas Libya dengan skor 0-4 dan 2-1. Dalam pertandingan dan turnamen seperti ini, kami memang perlu meningkatkan level, ucap Jordi Amat usai laga kontra Iran di Al Rayyan, Qatar semalam. Jordi menyadari Timnas Indonesia masih membutuhkan waktu untuk bisa menggapai titik yang lebih tinggi. Namun, tampil di Piala Asia membuat mental serta motivasi para pemain Timnas Indonesia naik berkali lipat. Kami perlu lebih banyak pengalaman untuk melakukan permainan yang lebih baik, kata pemain Johor Darul Takzim ini. Kami harus terus bekerja keras dengan para pelatih dan staf untuk meningkatkan apa yang kami butuhkan. Meski begitu, Jordi sejatinya sudah melihat perkembangan dalam skuad Timnas Indonesia, terlebih organisasi Timnas Indonesia yang semakin padu. Uji coba yang bagus. Kini sekarang saya bisa katakan bahwa saat bertahan kami harus menjadi tim kecil, di mana semua orang bakal berlari bersama untuk bisa menjadi tim yang lebih kompak, katanya. Timnas Indonesia semakin bersiap menatap perhelatan Piala Asia 2023. Tergabung di grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Tentu bukan jalan yang mudah bagi skuad Garuda. Namun begitu, sejatinya Timnas Indonesia sudah melakukan persiapan panjang untuk berlaga di kancah Piala Asia 2023. Setidaknya Timnas Indonesia sudah menggelar latihan di Turki sejak 21 Desember 2023, sebelum akhirnya bertolak ke Qatar awal Januari 2024. Usai jadi WNI, Jai Ides ungkap alasannya pilih bela Timnas Indonesia. Jai Ides kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jai Ides diambil sumpah kewarganegaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Cawang pada Kamis, 28 Desember 2023. Jai Ides mengaku memilih Timnas Indonesia